Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi ajma'in wa ila musannifatil kitab wa muqaddimatil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami' masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim hamidana wa muridina wa limanfaati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumihi fid dharin amin ya rabbal alamin. Faslun fi qasri sholati, adapun ini itu ada suatu fasol fi qasri sholati, di dalam membahas masalah mengqasar salat, wa jam'iha, dan menjamak salat, ya, mengqasar dan menjamak. Qasar berarti salat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Nah, kalau jamak berarti mengumpulkan 2 waktu sholat. Nah, itu bedanya, ya. Terus hukumnya apa, Pak? Hukumnya waya juzu, dan hukumnya boleh. Boleh itu mubah atau jaiz. Sekedar boleh. Itu. Ini keringanan untuk kita, rukhsah atau keringanan, hadiah dari Allah. Bagi orang-orang yang diterangkan ini nanti boleh meringkas atau menjamak sholat. Enggak wajib, enggak loh, ya, gitu. Wa yajuzu, dan hukumnya boleh lil musafiri, bagi orang yang bepergian, ay al multabisi, musafir, ya. Artinya dalam mengalami fis safari, di dalam perjalanan. Apa yang dibolehkan? Apa qasrus sholati, mengqasar sholat. Yang boleh diqasar tadi ar-rubaiyati, yang golongan 4 rakaat. Ingat-ingat, yang boleh diqasar cuman yang 4 rakaat. La ghairoha, tidak boleh yang selain sholat-sholat yang 4 rakaat. Kenyataannya mingsana'iyati, tidak boleh diqasar sholat yang golongan 2 rakaat, wasalasiyati, dan yang golongan 3 rakaat. Itu wajawazu qasri sholati, dan diperbolehnya mengqasar sholat ar-rubaiyati, yang golongan 4 rakaat itu bi khamsi syaraita, dengan 5 syarat. Jadi yang perlu diperhatikan pertama kali, yang boleh diqasar sholat-sholat yang rakaatnya jumlahnya 4. Contoh yaitu duhur, asar, dan isya. Yang rakaatnya cuma 2 rakaat, contoh subuh, atau yang 3 rakaat yaitu maghrib, tidak boleh diqasar. Nanti sudah sholat subuh, kesiangan pula, ya kan, diqasar pula, nggak boleh. Akhirnya cuma jadi 1 rakaat. Yang repot lagi nanti kalau maghrib nak diqasar katanya. Nah, itu yang repot nanti berhentinya di mana itu. Berarti 1 rakaat setengah, makanya tidak ada, ya. Maka besok jangan bingung, kok Pak, kok yang diqasar cuma yang 4. Memang syariatnya begitu, fikihnya begitu, ya. Maghrib dan subuh tidak boleh diqasar. Nanti buat hukum baru pula, ya kan. Kalau qadha boleh loh, Bang, ya. Kemarin sudah loh, ya. Qadha boleh. Nak sekali-kali, nak terus ya terserah Bang Edi lah. Tapi diqasar jangan, ya, itu. Qala al-mu'allif rahimahullah. Lah macam mana daripada dia nanti tidak sholat, ya qadha situlah, ya kan. Nak manggang kunut ya situlah, ya kan, gitu. Pak, aku malu ya kalau ngodok apa pagi-pagi kok pakai kunut, ya Pak. Nggak usah pakai kunut bagaimana, Pak? Boleh, silakan, ya kan. Nanti manggang kunut malu, ya kan, itu. Boleh mengqasar tadi bi khamsi syaraita, dengan 5 syarat. Syaratnya ada 5. Al awalu, adapun yang pertama itu ayakuna, jika ada
Apa safaruhu perjalanannya seseorang, ayis syaksi artinya seseorang, perjalanannya tadi fi ghairi maksiatin di dalam tidak untuk maksiat. Itu perjalanan bukan untuk maksiat, baru dapat keringanan untuk mengkosor. Wa adapun ghairu maksiat itu syamilun memuat lil wajibi kepada yang wajib. Dicontohkan perjalanan yang wajib di sini kakodo idainin seperti membayar hutang. Membayar hutang itu hukumnya wajib. Itu diingat-ingat. Membayar hutang hukumnya wajib. Lek sunah pula ya kan itu. Kalau lupa nggak apa-apa, diingat-ingat. Nagih nggak wajib, ingatkan boleh, gitu ya. Syukur-syukur mengikhlaskan kemarin tuh Bang Edi, itu yang kita harapkan kan gitu. Walil mangdubi dan juga perjalanan yang hukumnya sunnah. Perjalanan yang hukumnya sunnah. Dicontohkan di sini kasilaturrohimi seperti silaturrohim. Silaturrohmi itu hukumnya sunnah, gitu ya. Mbah Dur jangan mau kalau diakalin orang silaturahmi hukumnya wajib, jangan mau ya. Hukumnya sunnah, ingat-ingat itu. Kalau bayar hutang baru hukumnya wajib. Walil mubahi dan juga diperbolehkan mengkosor ketika dalam perjalanan yang mubah. Hukumnya mubah atau jaiz. Contohnya di sini kasafarin seperti perjalanan, kasafari tijarotin seperti perjalanan untuk berdagang atau ingin kerja atau merantau istilahnya. Kerja hukumnya mubah. Jalan-jalan umpama nyenengin istri boleh. Istri cewek maksudnya, kok istri orang. Pak, aku perjalanan ke Palembang. Nak ngapo? Nak nengok DJ ya baru udah boleh kosor. Karena nak untuk maksiat tidak boleh mengkosor. Itu seperti Pak Topik nak kemana? Anak ke Palembang. Nyari istri boleh Bang, boleh ngosor. Boleh. Oh ada. Kalau istri kanti tidak boleh ya gitu. Istrinya sendiri maksudnya gitu. Walal mu'alif rahimahullah itu diingat-ingat. Nak kemana Pak Topik? Nak ke Palembang. Ngapo? Nonton DJ ya, enggak boleh kosor tuh Pak Topik. Diingat-ingat itu. Nonton DJ kok nak ngosor sholat ya kan gitu. Tidak boleh gitu. Walal mu'alif rahimahullah. Amma safaril maksiati adapun perjalanan untuk maksiat dicontohkan di sini kasafarin seperti perjalanan likot itoriki untuk membegal falayatarakhasu maka tidak ada keringanan fihi di dalam perjalanan yang untuk maksiat bikosrin dengan mendapatkan keringanan kosor wala jam'in dan juga tidak mendapat keringanan menjama. Jadi kalau perjalanannya untuk maksiat tidak mendapatkan keringanan untuk mengkosor atau menjama, itu diingat-ingat ya. Itu. Syaratnya yang pertama perjalanannya bukan untuk maksiat. Itu yang pertama. Wasani dan adapun yang kedua orang boleh mengkosor atau menjama. Angtakuna jika ada apa masafatuhu perjalanannya jaraknya. As-safaru artinya perjalanannya itu sittatu asaro ada 16 apanya farsahon posnya tahdidan dengan pastinya fil ashohi di dalam kaul yang paling sahih perjalanannya harus ada 16 pos kurang lebih 16 pos itu ya 99 enggak 84 ya 88 itu 88 ada yang 84 ada yang 99 itu diperbolehkan untuk mengkosor. Wala tahsibu dan tidak dihitung apa mudatu rujui waktunya kembali minha dari perjalanannya. Artinya berangkat dari rumahnya sampai tempat tujuan itu ada 16 pos atau 89 kilometer tadi gitu ya. Wal farsahu dan adapun satu pos itu salah satu amyalin 3 mil
16. Nah, satu posnya itu 3 mil. Wakina idin, dan ketika kok satu pos itu 3 mil, fajamu farosihi, maka kumpulan dari pos tadi itu sama niata 8 wa arba'una, dan 40 apanya mailan milnya, berarti 48 mil. Lah wal mailu, dan adapun 1 mil itu arba'u alafi khotwatin, 4000 langkah. 1 mil 4000 langkah. Nah, langkahnya Hasimiah Arab nih ya. Wal khotwatu, dan adapun 1 langkah itu salah satu aqdamin 3 telapak kaki. Nah, telapak kaki 3 ekor digabung itu 1 langkah. Nah, berarti kali 3 ya. Nah, 1 telapak kaki dikali 3. Nah, berarti itu jumlahnya berapa? Dikalikan 40, dikalikan 4000. Nah, itu jadi 1 mil. Jadi 16 pos tadi. Wal muradu, dan adapun yang dimaksud bil amyali dengan mil-mil tadi itu al hasimiyatu, yaitu golongan mil yang diukur oleh orang Bani Hashim atau orang Arab. Nah, agak gedang dikit lah kan, itu gedang galowe lah gitu kan. Itu kalau milnya orang Arab, maka itu ukurannya. Nah, itu ya, nanti diukur dewek lah kan itu. Nah, jadi 16 pos, 1 pos itu 3 mil. Nah, lah 1 mil itu 4000 langkah. 1 langkahnya 3 telapak kaki. Ngitungnya begitu. Dulu belum ada meteran, pabriknya belum dibangun. Waktu itu baru pakai kaki gitu. Nah, dirok itu kan, dirok. Nah, itu pakai gini, pakai segini nih, 1 dirok dulu. Nah, 1 hasta bahasa kita itu ya. Nah, itu begitu. Karena meteran pabriknya belum dibangun waktu itu. Jadi pakai telapak kaki gitu ya, gitu. Nah, itu seperti itu. Pokoknya orang Arab lah, cari orang Arab yang Bani Hashim ya itu. Nah, jadi yang pertama tadi perjalanannya bukan untuk maksiat. Yang kedua, perjalanannya harus ada 16 pos atau kurang lebih 84 atau 89 km. Kalau dikruskan di kilometer. Wasalisu, dan adapun syarat yang ketiga, orang boleh mengkosor atau menjamak, itu ayakuna, jika ada siapa al-qosiru, orang yang mengkosor, itu muaddian, sholatnya itu adaan. Lis sholati, untuk sholat arubaiyati yang golongan 4 rakaat. Harus adaan. Nah, ini yang pendapatnya Bang Duri ya, yang beda pendapat itu ini. Nah, kalau di lainnya itu ya boleh, ya jamak, ya kosor boleh. Kalau di Mekah itu madhab-madhab sana itu ya jamak ya boleh, plus kosor ya boleh. Tapi kalau di fikih ini beda, gitu loh ya. Jadi menjamak dewek, mengkosor dewek. Nah, tapi kalau di madhab-madhab Hanafi, Hambali ya, wah itu bebas menjamak plus kosor, itu bedanya. Berarti boleh buat semua Pak, ya boleh. Itu ya boleh. Karena madhab sana begitu gitu. Nah, yang tidak boleh yang tidak sholat tadi ya itu. Makanya dikasih keringanan Bang Edi tadi, ya kan? Ngodok-ngodok subuh ya boleh lah kan gitu. Daripada tidak sholat tadi kan gitu. Nah, paling-paling lama-lama diintip sama Pak Topik ya kan. Sholat apa Pak Edi siang-siang. Nah, itu begitu. Amal faitati, maka adapun sholat yang pot hadiran di tempat tinggalnya atau yang belum dikerjakan, falatak tadi, maka tidak boleh dipenuhi atau dikerjakan fihi, di dalam sholat yang tidak di waktunya tadi, tidak boleh dikerjakan maksurotan, dengan cara dikosor. Ini yang di kitab ini ya. Artinya kalau dalam kitab ini itu kosor ya kosor dewek, nggak boleh plus menjamak gitu. Nah, menjamak ya dewek gitu ya. Namun andaikan ya kosor ya jamak ya terserah, ya kan? Karena memang ada madhab yang seperti itu. Wal faitatu, dan adapun sholat yang pot yang belum dikerjakan fisafari, di dalam perjalanan,
takdi maka memenuhilah atau mengerjakanlah fihi di dalam sholat yang belum dikerjakan di perjalanan, boleh mengerjakan maksuratan dengan dikosor, la fil hadri, bukan sholat yang tertinggal yang di rumah. Maksudnya gini, dalam perjalanan itu, nah ini yang terakhir ini bang, yang pendapat orang beliau itu ya plus boleh kosor, boleh jama, itu yang terakhir ini ya itu. Yang penting sholat tadi lah kan gitu. Yang penting kita tahu bahwa itu boleh kan gitu. Sudah dikerjakan baik. Itu yang nomor 3 ya. Aslinya harus yang adaan gitu. Tidak boleh yang kodok. Nah kalau jamak kan sholat tadi dilakukan di yang akhir atau sebaliknya. Nah itu makanya kalau kosor ya kosor baik. Kalau jamak ya jamak baik kan gitu. Kalau kosor tetap di waktunya, tapi sholatnya boleh dikurangi rekaatnya. Kalau jamak, rekaatnya tetap, tapi waktunya boleh ditarik ulur. Boleh dilakukan di waktu yang awal, boleh dilakukan di waktu yang akhir. Itu kalau jamak. Ya namun andaikan kok ya kodok, ya kosor, ya terserah, ya kan gitu. Itu. Warobiu dan adapun yang nomor 4. Nah, ini yang untuk apa tuh bang ya? Yang nomor 3 itu ya, yang untuk bahwasanya kosor ya kosor wae, kodok ya kodok, kodok, jamak ya jamak wae. Nah, itu syarat yang ketiga ini. Nah itu ya, walaupun nanti di madhab lain tuh ya boleh tadi, ya jamak ya kosor gitu. Warobiu dan adapun yang keempat itu ayanwiyah. Jika berniat siapa musafiru orang yang dalam perjalanan, berniat al-qasrot dalam mengkosor sholat, lisolati untuk sholatnya, mal ikhromi ketika dalam bersarempaan dengan takbiratul ikhram, biha dengan sholat yang dikosor. Maksudnya gini, niat kosornya itu ketika waktu takbiratul ikhram, ketika mengucapkan Allahu Akbar. Kalau kemarin seminimalnya kan usoli fardol duhri, nah ini ditambahi kosron gitu. Jadi 4 jadinya gitu. Kalau bermakmum, kalau berjamaah yang makmumnya tambahin makmuman jadi 5. Itu gitu. Dalam hati ketika lafaz Allahu Akbar serempak dengan lafaz A-nya Allahu Akbar, itu di hati itu menghadirkan usoli, fardu, nama sholatnya, terus kosron, terus makmuman. Kalau berjamaah, kalau dewean ya kosron tok itu tadi ya itu. Qalal mu'alif rahimahullah. Wal khamisu, adapun yang kelima itu Allah ya'tamma jika tidak bermakmum siapa orang yang mengkosor fi juz'in di dalam bagiannya min sholati dari sholatnya orang yang mengkosor bimukimin dengan orang yang mukim, jamak dan kosor ini ya. Aibiman artinya dengan orang yusolli yang sholat siapa man sholat tammati dengan sholat yang sempurna. Liyasmila supaya memuat siapa al-musafiru orang yang dalam perjalanan, al-mutimma kepada orang yang bermakmum. Kosor wae, bukan jamak. Tapi sama wae menjamak juga tidak boleh ikut bermakmum kepada orang yang berjamaah di situ. Kalau kita dalam perjalanan, walaupun ini bang ya, kalau di madhab Hanafiyah itu tetap boleh loh ya, boleh. Ikut jamaah dulu, baru nanti jamak itu boleh. Iya, ini walaupun jamak, walaupun kosor tuh boleh, gitu loh. Nah, iya. Nah, orang umpama ya kan, dia nak mengkosor sholat asar, terus dia mengkosor ya kan, nah, duhurnya dia menjamak, itu kan, itu ikut dulu sholat asar berjamaah, baru dia nanti kosor sedewean gitu. Kalau di sini kan nggak boleh, ya kan? Kalau dia boleh baik. Nah itu seperti itu. Ya tadi betul yang penting sholat tadi ya gitu. Nah qalal mu'alif rahimahullah itu syarat-syarat daripada mengkosor sholat. Kalau tata cara menjamak atau syaratnya menjamak, insya Allah diterangkan di malam Rabu besok. Jadi diingat-ingat syaratnya boleh mengkosor. Yang dikosor cuman yang pertama sholat yang 4 rakaat. Terus syarat yang pertama perjalanannya bukan untuk maksiat. Yang kedua
perjalanannya harus ada 16 pos atau kurang lebih 89 km tadi. Yang ketiga, harus sholat yang adaan, tidak boleh yang kodok ataupun yang ditarik waktunya. Yang nomor 4, harus niat qashar ketika waktu takbiratul ihram, ketika mengucapkan Allahu Akbar itu serempak niat. Yang terakhir, dia tidak boleh bermakmum dengan orang tempatan yang sedang sholat berjamaah. Itu seperti itu syarat-syaratnya. Itu syarat-syarat daripada mengqashar sholat. Insya Allah besok baru menjamak. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.